Kalau kita udah ngobrolin soal istiqomah gitu ya. Ini kalau istiqomah dan juga tawadu itu sebenarnya sama apa enggak sih Ustadz? Tawadhu itu merendahkan diri, merendahkan diri, tidak sombong ya. Tidak sombong. Ya, tawadhu itu merendahkan diri. Dia tidak mendongak di hadapan orang lain. Dia menganggap dirinya paling hebat, enggak. Tawadhu kepada orang yang lebih sepuh, tawadhu kepada orang yang jauh lebih alim, tawadhu kepada orang yang lebih senior, menunjukkan perilaku rendah hati. Kalau istiqomah itu kan kebiasaan bertahan pada kebaikan. Iya. Berarti bisa ya orang-orang yang tawadu dulu, terus nanti ujung-ujungnya istiqomah, karena kan dia merendah seperti itu. Terus untuk tawadunya akhirnya istiqomah gitu Ya, Ustadz. bisa saja karena memang dalam ilmu sosial itu kan tidak ada urutan yang baku. Ya, tidak ada. Ya, mungkin tawadhu dulu baru istiqomah atau istiqomah dulu baru tawadhu. Boleh-boleh saja itu mana yang akan didahulukan. Oh, jadi urutannya ini ya nggak tentu gitu ya Enggak Ustadz ya. tentu ya. Oh, di mana kita mendapatkan hidayah gitu ya. Dan hidayah itu sebenarnya kan ini ya, kita minta terus ya Ustadz ya. Iya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, itu maksudnya minta hidayah. Sehari 17 kali karena 17 rakaat. Iya. Kenapa kita terus menerus minta hidayah? Karena seperti orang inilah, menyalakan lampu listrik gini ya. Skakelnya diceklek gitu, putus. Kemudian diceklek lagi, nyala. Begitulah kehidupan. Kadang-kadang kita tiba-tiba terputus dari petunjuk-petunjuk kehidupan yang benar karena perilaku dan kesombongan kita, sehingga kita minta petunjuk kepada Allah pemberi hidayah itu supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Oh, jadi doanya kita itu ya memang selalu meminta hidayah ya Betul, Ustadz ya, iya. untuk istiqomah juga. Iya, di dalamnya termasuk itu. Hidayah itu kan jalan lurus itu banyak banyak aspek ya. Ya, kembali kepada ajaran agama yang benar. Ajaran agama itu antara lain, salah satu di antaranya bagaimana kita continue dalam kebaikan atau istiqomah itu. Hmm, termasuk juga tawadu, nggak Iya, sombong. tidak sombong. Orang yang sombong itu nanti akan bisa membakar kebaikan yang dilakukannya, seperti bara api gitu ya. Akan membakar habis. Oh, jadi kayak percuma ya Ustadz ya? Iya, karena kesombongan itu akan menghapus kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka kita jangan sombong ya. Iya ya. Jadilah anak yang rajin dan suka menabung. Oh iya bener, nggak boleh sombong, Tidak rajin, sombong. menabung. Iya 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 bener-bener. Uangnya nggak bakal hangus ya, iya. karena kan ditabung gitu. Dan sebenarnya jangan nabung aja, sedekah juga. Iya kan Ustadz ya? Iya. Kalau menabung itu ke dalam. Karena sedekah ke orang lain. Iya, dan itu sebenarnya sama-sama bermanfaat. Oh, luar biasa. Nggak bakal membuat kita miskin kok kalau kita bersedekah ya Ustadz ya. Betul. Ya, seperti cerita-cerita yang sering saya sampaikan itu, seorang yang sekarang ada di Kaltim itu ya, bisnya 125 itu kan kebiasaan yang dia lakukan, suka berinfak kepada orang lain, mulai dari masa muda, bahkan sekarang anak dan cucu serta istrinya dibiasakan bersedekah atau berinfak gitu. Sebab kalau ini suka berinfak, Allah akan ganti, Allah akan gerojok rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Nah ini kembali lagi ke pembahasan istiqomah. Kalau kita istiqomah dalam bersedekah, ya bakal digerojok terus Insya Allah, rezekinya gitu ya iya. Ustadz ya. Tidak pernah gudang Allah tidak pernah kosong. Allah akan kirimkan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya oleh orang itu. Iya. Tinggal bagaimana sekarang kita, kapan kita mulai akan menerapkan hal-hal yang kecil-kecil tapi baik, kecil-kecil tapi baik, itu akan menjadi gunung besar yang itu membuat orang lain terpukau, termasuk diri kita di hadapan Allah besok kaget. Malaikat ini apa ini? Kok banyak sekali ini amal sedekahmu dulu di dunia, tidak kau hiraukan tapi catatan terus jalan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, bahwa kebaikan yang kita tebar terhadap sesama tidak akan pernah hilang, bahkan besok akan mengejutkan diri kita di hadapan Allah karena kebaikan akan dikembalikan lagi kepada kita. Nah itu baru sepertinya hanya beberapa hal ya. Ketika kita istiqomah dalam beribadah, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Kemudian kita istiqomah dalam bersedekah. Itu hanya baru beberapa hal saja ya betul. yang dikerjakan. Bagaimana kalau misalkan kita melakukan semua hal secara istiqomah? Nah,
tidak akan pernah habis dibahas kalau soal istiqomah. Terus akan bersinggungan dengan berbagai dimensi kehidupan. Di situ ada letak istiqomahnya. Dan kalau kita sudah mampu beristiqomah dalam ajaran agama itu, maka ajaran agama terasa manis pada jiwa seorang. Sebagaimana manisnya iman yang terus beringsut naik pada jiwa orang itu. Hmm. Nah, kalau ngomongin soal iman, kadang kan naik turun, Ustadz. Iya, itu bisa lain kali itu. Bisa lain kali ya. Kita kan bahasnya tentang istiqomah. Tapi emang susah Ustadz untuk apa ya, menetapkan iman kita. Kadang saya juga gitu, misalkan saya maunya itu sholat tuh 5 waktu di awal waktu. Iya. Tapi kadang mendengar azan itu gitu Ustadz, berarti kan Iya, memang imannya ada. kita masih imannya kita berarti menurun. Mungkin bisa juga tidak. Oh. Karena yang disebut oleh Nabi as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya itu bisa di awal, bisa di tengah, bahkan ada yang ulama mengatakan bisa di akhir. Yang penting kita tidak meremehkan itu. Tidak meremehkan sholat itu, sebab orang yang meremehkan sholat sama dengan halnya meremehkan kepada Allah. Kemudian ada juga ya Nabi menyatakan al-imanu yazidu wa yankusu, iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, kalau kita terasa waduh kok semakin lemah ya, kok malas ya, itu berarti ada indikasi iman kita sedang menurun. Segera berpeganglah kepada tali Allah, larilah kepada agama Allah dengan cara banyak istighfar, baca Al-Qur'an, kemudian ya mendekat kepada Allah. Kembali lagi normal lagi, darah berdesir lagi, kita akan semangat lagi melaksanakan ajaran agama. Nah, itu. Jadi itu kuncinya sekarang, kuncinya istiqomah, Ustadz. Ya, kuncinya yang pertama, jangan merasa diri sudah sempurna. Kita ini berproses. Nah, makanya dalam berproses ini kita harus berpegang teguh bahwa diri kita kalau sungguh-sungguh kita akan sampai kepada sikap istiqomah itu. Jangan merasa sudah paling hebat. Yang kedua, kita luruskan niat kepada Allah hidup ini. Di situ akan ada keikhlasan. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan seluruh ajaran agama, dia akan merasa nyaman dengan ajaran agama itu, tidak terbebani. Kalau sudah merasa tidak terbebani, dia akan merasa ketagihan, akan merasa nyaman dengan agama itu. Itulah antara lain. Itu kuncinya ya. Iya. Meskipun berat, tapi terus dilakuin, Iya. diulang-ulang supaya ya tetap itu tadi istiqomah bisa tercapai. Insya Allah, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa setahap tapi pasti ya meningkat menuju sikap dan derajat hidup yang semakin sempurna, dan kita akan memiliki sikap keistiqomahan dalam beragama itu. Amin, amin. Karena memang kita nggak bisa langsung melejit Iya. ke atas. Setidaknya kita naik satu level aja itu udah bagus ya Ustadz ya. Luar biasa. Naik satu level, bisa introspeksi diri, muhasabah diri dulu. Iya. Nah, seperti yang tadi di awal Ustadz sampaikan, yang pertama itu muhasabah, yang pertama itu introspeksi gitu, yang mungkin kadang susah. Ya jujur, saya aja sendiri mungkin susah untuk menilai diri saya sendiri, Iya. Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya merasa diri masih banyak kekurangan, itu normal. Yang agak sedikit bahaya itu kalau diri sudah merasa sempurna. Oh iya, Iya. bisa arahnya ke sombong. Iya, sudah malas sudah mentok, sudah merasa sempurna. Tidak ada keinginan untuk meningkat lagi. Semoga sahabat Aliyah dan semua yang menonton tayangan ini, semoga semuanya bisa istiqomah ya Ustadz ya. Amin, amin ya. Meskipun naik satu level dulu nggak masalah. Iya. Lain kali kita diskusi lagi. Oke, siap Ustadz.